Shalom jemaat yang dikasihi Tuhan. Kita bersyukur kalau pada malam hari ini kita boleh kembali beribadah bersama-sama di dalam kebaktian doa malam kita. Meskipun masih dalam suasana atau dengan cara online, tetapi kita bersyukur karena kita masih diberi kesehatan dan kesempatan untuk bisa beribadah bersama-sama pada malam hari ini. Sebelum kita mendengarkan dan merenungkan firman Tuhan, mari kita tundukkan kepala, kita berdoa sekali lagi. Bapa di surga, terima kasih Tuhan atas segala kebaikan dan kemurahan yang telah Engkau berikan di dalam kehidupan kami. Kami bersyukur untuk kesehatan dan juga untuk kehidupan yang Tuhan berikan sehingga kami ada sebagaimana kami ada pada saat ini. Tuhan, sebelum kami mendengar dan merenungkan sebagian daripada firman-Mu pada malam hari ini, kami mohon biar Allah Roh Kudus bekerja di dalam hati kami semua. Baik kami umat-Mu yang mendengarkannya ya Tuhan. Biarlah Roh Kudus memberikan hikmat dan pengertian, agar setiap firman yang kami dengar boleh dapat kami pahami, kami mengerti, dan kami dapat lakukan dalam kehidupan kami. Dan pakailah hamba-Mu ya Tuhan sebagai alat-Mu untuk bisa menyampaikan kebenaran firman-Mu ini dengan baik dan benar. Sehingga semua yang mendengar maupun hamba yang menyampaikan boleh diberkati oleh kebenaran firman-Mu. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, tidak terasa kita sudah memasuki minggu Advent yang pertama. Dan beberapa minggu lagi kita akan bersama-sama menyambut dan merayakan hari Natal. Baik dengan keluarga kita maupun juga dengan saudara-saudara seiman. Memang perayaan Natal kali ini berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya. Karena kita masih berada di tengah pandemi COVID-19 yang terjadi di negeri kita. Namun demikian saudara-saudara, itu tidak mengurangi rasa syukur dan sukacita kita kepada Tuhan atas karunia-Nya dan yang telah datang ke dalam dunia 2000 tahun yang lalu. Setiap kali saudara dan saya merayakan Natal, maka ingatan dan pikiran kita akan bukan hanya tertuju kepada bayi Yesus yang lahir, tetapi juga kepada Maria, Yusuf, para gembala, palungan, dan kota Betlehem. Semuanya itu adalah nama-nama orang dan tempat yang ambil bagian di dalam peristiwa kelahiran Yesus Tuhan kita. Dan malam hari ini kita akan belajar dari salah satu mereka, yaitu Maria, yang kemudian kita sebut sebagai Maria, Ibu Yesus. Mengapa saya katakan demikian saudara-saudara? Karena kita tahu bahwa di dalam Alkitab, nama Maria itu banyak sekali saudara-saudara. Alkitab mencatat beberapa nama Maria, seperti Maria, saudara Lazarus, Maria Magdalena, Maria, Ibu Markus, dan juga Maria, Ibu Yakobus dan Yusuf. Dan tema khotbah kita pada malam ini adalah sikap hati seorang Maria. Yang terambil dari Lukas 1 ayat yang ke-26 sampai ayat yang ke-38. Saya akan membacakan bagi Bapak Ibu dan jemaat sekalian. Dan Bapak Ibu bisa membacanya di dalam Alkitab saudara masing-masing. Dalam bulan yang ke-6 Allah menyuruh malaikat Gabriel pergi ke sebuah kota di Galilea bernama Nazaret. Kepada seorang perawan yang bertunangan dengan seorang bernama Yusuf dari keluarga Daud. Nama perawan itu Maria. Ketika malaikat itu masuk ke rumah Maria, ia berkata, "Salam, hai engkau yang dikaruniai, Tuhan menyertai engkau." Maria terkejut mendengar perkataan itu, lalu bertanya di dalam hatinya, "Apakah arti salam itu?" Kata malaikat itu kepadanya, "Jangan takut, hai Maria, sebab engkau beroleh kasih karunia di hadapan Allah. Sesungguhnya engkau akan mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan hendaklah engkau menamai dia Yesus. Ia akan menjadi besar dan akan disebut anak Allah yang maha tinggi. Dan Tuhan Allah akan mengaruniakan kepadanya takhta Daud, bapa leluhurnya.
dan ia akan menjadi raja atas kaum keturunan Yakub sampai selama-lamanya, dan kerajaannya tidak akan berkesudahan. Kata Maria kepada malaikat itu, bagaimana hal itu mungkin terjadi, karena aku belum bersuami? Jawab malaikat itu kepadanya, Roh Kudus akan turun atasmu, dan kuasa Allah yang Maha Tinggi akan menaungi engkau. Sebab itu anak yang kau lahirkan itu akan disebut kudus, anak Allah. Dan sesungguhnya Elisabet sanakmu itu, ia pun sedang mengandung seorang anak laki-laki pada hari tuanya. Dan inilah bulan yang ke-6 bagi dia yang disebut mandul itu. Sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil. Kata Maria, sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan. Jadilah padaku menurut perkataanmu itu. Lalu malaikat itu meninggalkannya. Jemaat yang dikasihi Tuhan, Lukas mencatat kronologis rencana kelahiran Yesus dimulai dari pemberitahuan malaikat Gabriel kepada Maria setelah 6 bulan pemberitahuan kelahiran Yohanes Pembaptis kepada Imam Zakaria, saudara-saudara. Rencana penggenapan janji Allah akan Mesias atau Juru Selamat yang telah disampaikan sejak zaman Adam dan Hawa jatuh dalam dosa. Sampai pada masa itu dinyatakan oleh Gabriel kepada Maria, seorang perawan. Seperti yang telah dinubuatkan oleh Nabi Yesaya, yaitu Yesaya 7 ayat yang ke-14. Malaikat itu berkata, salam hei engkau yang dikaruniai, Tuhan menyertai engkau. Nah saudara-saudara, dalam teks asli kata salam itu lebih tepat diterjemahkan bersukacitalah selalu, hai engkau yang dikaruniai. Ini adalah sebuah kata perintah yang bersifat nasihat atau dorongan, yaitu agar Maria sebagai orang yang dikaruniai hendaknya bersukacita selalu, saudara-saudara. Namun respon Maria ketika mendengar salam itu, ia menjadi bingung dan tak mengerti apa maksud dari salam itu. Kita tidak tahu apa yang menyebabkan kebingungan di dalam diri Maria, sebab Alkitab tidak menjelaskannya. Mungkin Maria bingung mengapa malaikat itu menjumpai dia, bukan kepada para imam atau kepada ahli Taurat. Maria bertanya-tanya dalam dirinya, siapakah saya Tuhan, sehingga engkau mengutus malaikatmu kepadaku? Aku hanya seorang gadis desa yang miskin dan fafa. Mengapa engkau memilih aku? Bukankah banyak gadis-gadis yang kaya dan tinggal di kota? Saudaraku, itulah karunia Tuhan. Karunia yang diberikan kepada dia yang tidak berhak namun dikenan olehnya. Bukan atas dasar pilihan manusia, tetapi atas kasih-Nya. Oleh karena itu saudara-saudara, bersukacitalah kita yang dikaruniai, sebab Tuhan telah memilih dan berkenan dengan saudara dan saya. Siapa saudara? Siapa saya? Kepada orang-orang di Korintus, Paulus menjelaskan bahwa sesungguhnya kita adalah orang-orang yang tidak dipandang oleh dunia. Kita adalah orang yang dianggap hina, orang yang dianggap bodoh, dan orang yang juga dianggap lemah. Tetapi Tuhan memilih dan memakai kita. Oleh karena Tuhan mau kita untuk mempermalukan mereka. Kalau saat ini saudara dan saya dipilih dan dikenan oleh Tuhan bukan karena saudara lebih suci, lebih benar, lebih baik daripada orang di luar sana. Tetapi sesungguhnya kita mungkin lebih bejat, lebih jahat, lebih kotor daripada mereka. Biarlah kita belajar seperti Paulus berkata, dari antara mereka yang berdosa, akulah yang paling berdosa. Dengan demikian saudara-saudara kita bisa bersukacita atas kasih karunia yang Tuhan berikan di dalam kehidupan kita, saudara-saudara. Melihat kondisi Maria yang bingung dan terkejut,
Gabriel menguatkan dan menghiburnya dengan berkata, "Jangan takut. Dan engkau beroleh kasih karunia di hadapan Allah." Konfirmasi ini membuat hati Maria menjadi tenang dan damai. Sehingga ia mendengarkan dengan teliti apa yang dikatakan oleh malaikat Gabriel kepadanya. Namun saudara-saudara, di dalam pesan yang disampaikan oleh Gabriel, ada suatu pertanyaan yang mengganjal di dalam hati Maria. Dan Maria bertanya kepada malaikat itu, "Bagaimana hal itu mungkin terjadi? Karena aku belum bersuami." Saudara-saudara, pertanyaan Maria adalah sebuah pertanyaan yang lazim dan lumrah, yang juga mungkin akan dipertanyakan oleh saudara dan saya atau khususnya jemaat kaum wanita. Sebab seorang anak lahir karena hasil dari persetubuhan suami istri. Sedangkan Maria belum pernah bersuami atau bersetubuh dengan seorang pria. Apakah anak itu akan menjadi anak monster, saudara-saudara? Atau anak ajaib yang bisa lahir tanpa persetubuhan? Bukan, saudara-saudara. Malaikat dengan jelas berkata bahwa kelahiran Sang Juru Selamat adalah kuasa Allah melalui Roh Kudus yang bekerja di dalam diri Maria. Dan lagi, apa yang dianggap mustahil dan tidak mungkin secara manusia, bagi Allah tidak ada yang mustahil. Dan semuanya itu bisa terjadi. Karena Allah berkuasa dan maha besar adanya. Ia sanggup membuat yang tidak ada menjadi ada. Dan mujizatnya melampaui dan melebihi hukum alam yang ada. Mendengar penjelasan yang disampaikan atau yang diberikan oleh malaikat atas pertanyaannya, maka sikap Maria pun berubah, saudara-saudara. Ia tidak ragu lagi dan percaya akan semua apa yang dikatakan oleh malaikat. Dan Maria berkata, "Sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan. Jadilah padaku menurut perkataanmu itu." Saudara-saudara, dari pengakuan ini maka kita bisa melihat bagaimana sikap hati Maria atas kasih karunia yang Allah berikan kepada dia, di mana Tuhan akan menjalankan sebuah proyek besar, yaitu keselamatan umat manusia melalui dirinya. Kata perkataan "sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan" mempunyai makna yang dalam. Yang pertama, saudara-saudara, ini menunjukkan suatu kerendahan hati di mana seorang dengan ketulusannya menganggap dirinya hanyalah hamba, saudara-saudara. Maria sadar bahwa ia adalah seorang yang terberkati dan dikaruniai oleh Allah. Oleh karena itu, saudara-saudara, tidak ada alasan di dalam hatinya untuk menolak apa yang dikatakannya. Sebaliknya dengan kerendahan hatinya, ia adalah hamba yang melakukan apa yang harus dilakukan. Lukas pasal 17 ayat 10. Kerendahan hati itu juga yang membuat Maria tidak menjadi sombong. Tidak membanggakan dirinya dengan apa yang didapatkannya. Sebaliknya ia sadar semuanya ini karena kasih karunia Allah semesta. Makna yang kedua, saudara-saudara, perkataan itu juga menunjukkan sikap ketundukan atau ketaatan kepada kehendak Allah bagi dirinya. Maria menyadari apa yang terjadi dalam dirinya akan membawa dia ke dalam berbagai masalah. Dan ini adalah harga yang harus dia bayar sebagai ketaatannya. Ada beberapa hal yang harus Maria hadapi. Yang pertama, saudara-saudara, Maria harus siap menanggung resiko untuk menerima cemoohan dan cibiran dari para wanita dan kaumnya atas kehamilan yang terjadi. Dia akan menjadi buah bibir pembicaraan kaum wanita, baik di sumur ataupun di depan rumah ataupun di pasar. Semua orang akan membicarakan tentang dia. Dan ketika Maria lewat, mungkin semua orang akan berbisik-bisik dan menunjuk ke arah dia. Itu loh, dia itu hamil tapi gak menikah. Dia itu hamil tapi belum punya suami.
Yang kedua, saudara-saudara, resiko yang harus dia hadapi bagaimana dengan sikap daripada Yusuf tunangannya itu. Apa yang harus dia katakan kepada Yusuf? Apakah Yusuf percaya bahwa kehamilan dirinya ini adalah karunia atau kuasa Allah, karya Roh Kudus yang bekerja di dalam dirinya? Apakah Yusuf bisa mengerti dan Yusuf bisa menerima? Bagi sebagian orang itu masalah ini seperti gila, saudara-saudara. Kenapa saya katakan gila? Karena tidak ada seorang yang hamil tanpa persetubuhan. Tetapi inilah mujizat dan karya Allah. Dan yang ketiga, saudara-saudara, Maria juga harus siap untuk dituduh dan didakwa di hadapan para tua-tua atas kehamilannya, saudara-saudara. Sebab kehamilan seorang gadis tanpa ikatan pernikahan adalah sebuah aib atau kecemaran bagi masyarakat pada masa itu. Sebab di dalam budaya masa itu, keperawanan adalah keadaan yang dihormati, lambang pengendalian diri dan kesetiaan moral. Maksudnya apa, saudara-saudara? Seorang gadis yang menjaga keperawanannya, berarti dia adalah seorang gadis yang menjaga kesucian hidupnya. Dan dia layak dihormati sebagai seorang gadis yang benar-benar hidup suci di hadapan Tuhan dan juga di hadapan manusia. Keperawanan juga menjadi suatu lambang pengendalian diri, bahwa gadis itu menjaga dirinya, menguasai dirinya, tetap suci sampai akhirnya dia menyerahkan kepada suami yang sah yang dia cintai. Dan juga keperawanan adalah suatu kesetiaan moral, bahwa dia menjaga dan tidak mau memberikan kepada siapapun kecuali kepada suami yang sah dan yang dia kasihi. Namun semuanya itu, saudara-saudara, baik cemooh, cibiran dan dakwaan siap dihadapi oleh Maria sebagai bukti ketaatannya kepada Allah, saudara-saudara. Selain itu, saudara-saudara, Maria juga melanjutkan dengan perkataan, "Jadilah padaku menurut perkataanmu ini." Perkataanmu itu. Ini adalah suatu sikap hati yang berserah penuh kepada Tuhan, saudaraku. Sikap penyerahan diri ini dilandasi iman yang kuat, bahwa apa yang dikatakan oleh Allah adalah ya dan benar. Allah sanggup melakukan tanpa atau dengan dia apa yang telah Allah rancangkan. Maria percaya semuanya itu adalah kehendaknya yang terjadi, sebab firman-Nya berkuasa dan tidak akan berlalu dengan sia-sia. Sebaliknya akan terlaksana. Yesaya 55 ayat yang ke-11, saudara-saudara. Itulah 3 sikap dari hati Maria atas apa yang harus dia lakukan dengan kasih karunia yang Allah nyatakan di dalam kehidupannya. Biarlah ini juga, saudara-saudara, boleh kita miliki dalam kehidupan kita, di dalam meresponi kehendak Tuhan di dalam hidup saudara dan saya. Kita harus memiliki kerendahan hati, saudara-saudara. Sebab kita adalah hamba-hambanya yang telah dikenan di hadapannya. Kiranya semua yang telah dikaruniakan Allah di dalam hidup saudara dan saya, baik itu keselamatan, kesehatan, kekayaan, kekuatan, kepandaian, dan semua yang baik lainnya, tidak membuat saudara dan saya menjadi sombong dan besar kepala. Sebaliknya, dengan segala kerendahan hati, kita melayani dan mengasihi Tuhan dan sesama dengan apa yang telah Tuhan berikan di dalam hidup kita. Seorang yang rendah hati, dia tidak akan pernah menuntut haknya, walaupun dia berhak. Tetapi dia menganggap orang lain lebih utama dan lebih penting daripada dirinya. Itulah yang dikatakan oleh Paulus kepada jemaat di Filipi. Hendaklah engkau
saling memperhatikan dan menganggap yang lain lebih utama daripada dirimu sendiri. Dan menganggap yang lain lebih penting daripada dirimu sendiri. Itu adalah suatu sikap kerendahan hati, saudara-saudara. Ketika saya diberi kesempatan oleh Tuhan untuk bisa mengikuti tur rohani ke Korea bersama rekan-rekan majelis dan hamba Tuhan GKI pada masa itu. Kita dibawa ke sebuah gereja yang menjadi sister church daripada gereja kita, yaitu gereja Myeongsong, saudara-saudara. Dan di situ kita dijelaskan pelayanan daripada gereja itu. Dan salah seorang berkata bahwa di dalam pelayanan ini mereka adalah orang-orang yang rendah hati. Kenapa? Karena yang membersihkan toilet atau kamar mandi itu, saudara-saudara, mereka itu di dalam kedudukan di masyarakat, mereka adalah bos besar. Mereka pemimpin perusahaan. Tapi di gereja itu mereka dengan kerendahan hati, mereka melayani Tuhan dengan mereka mau menjadi penjaga kebersihan di toilet. Saya yang mendengar cerita itu sangat terharu. Bisakah kita seperti dia? Seorang pemimpin perusahaan besar yang mempunyai banyak ribuan karyawan, mempunyai kekayaan yang begitu hebat. Tetapi ketika dia melayani Tuhan, dia tidak memakai semuanya itu. Dia meletakkan, melepaskan. Dan dia dengan kerendahan hati melayani bagian yang mungkin paling hina menurut pandangan manusia. Tetapi di situ dia mengalami sukacita. Dan mengalami sukacita yang luar biasa. Dan merasa damai karena boleh melayani Tuhan. Kita juga saudara-saudara harus mempunyai hati yang tunduk dan taat kepada Allah. Meskipun untuk itu kita perlu membayar harga, saudara-saudara. Ingatlah mereka para orang kudus yang begitu taat kepada Allah. Walaupun mereka harus mengalami penderitaan dan kesakitan. Demikian juga Tuhan kita Yesus Kristus telah memberikan teladan ketaatannya kepada Bapa, di mana dikatakan dia taat, bahkan taat sampai mati di atas kayu salib. Demi siapa? Demi menyelamatkan saudara dan saya, orang berdosa. Filipi 2 ayat yang ke-8. Sikap hati lainnya yang juga yang kita ikuti dari Maria adalah penyerahan diri penuh kepada kehendak Tuhan. Terkadang kehendak Tuhan di dalam hidup kita ada yang tidak kita mengerti dan kita pahami. Namun kita percaya bahwa Allah yang kita sembah dan yang kita percaya adalah Allah yang maha kuasa dan yang maha besar adanya. Ia sanggup melakukan perkara yang besar dan tidak ada yang mustahil baginya. Oleh karena itu kita berserah penuh kepada kehendak-Nya. Dan biarlah kehendak Tuhan yang terjadi bukan kehendak kita. Bukankah itu juga yang telah Yesus berikan kepada kita sebuah teladan. Ketika ia bergumul di Taman Getsemani. Dan dalam doanya Yesus berkata, "Ya Bapakku, jikalau Engkau mau, ambillah cawan ini daripadaku. Tetapi bukanlah kehendakku, melainkan kehendak-Mu lah yang terjadi." Lukas 22 ayat 42. Itulah yang dikatakan oleh Maria. Jadilah sesuai dengan menurut perkataan. Jadilah kehendak-Mu Tuhan. Karena itu jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita belajar untuk kita berserah penuh ke dalam pimpinan Tuhan. Kepada kehendak-Nya. Dan kita tahu kehendak Tuhan itulah yang terbaik dalam hidup kita. Jangan paksakan kehendak-Mu menjadi kehendak Tuhan. Tapi biarlah kehendak Tuhan menjadi kehendak-Mu. Karena itulah yang Tuhan mau di dalam hidup kita. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kelahiran Tuhan ke dalam dunia adalah karunia terbesar yang Allah berikan kepada kita. Mari kita sambut dan rayakan dengan sukacita dan penuh syukur dalam kerendahan hati, ketaatan dan penyerahan diri. Karena Allah sungguh baik dan penuh rahmat kepada kita yang telah dikaruniainya. Terpujilah Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati saudara dan saya. Mari kita berdoa.
Tuhan, terima kasih untuk kebenaran firman-Mu pada malam hari ini. Kami boleh belajar dari sikap Maria ketika dia mendengar rencana-Mu di dalam kehidupannya. Meskipun dia pertama merasa bingung dan ragu, tetapi Engkau menguatkan dan meneguhkan imannya. Sehingga dia meresponi daripada kehendak-Mu ini Tuhan, dengan kerendahan hati, dengan penuh ketaatan dan penyerahan diri yang penuh. Biarlah itu juga Tuhan ada di dalam hati kami sebagai anak-anak-Mu. Agar kami juga bisa rendah hati satu dengan yang lain. Kami boleh taat dan juga penyerahan diri penuh atas setiap kehendak Tuhan di dalam kehidupan-Mu. Baik di dalam kehidupan kami pribadi, di dalam keluarga kami, gereja kami. Biarlah kehendak Tuhan yang terjadi. Bukan kehendak kami ya Tuhan. Sehingga dengan demikian kami bisa melihat betapa besar dan ajaibnya Engkau Tuhan. Karena Engkau adalah Allah yang tidak pernah gagal, yang tidak pernah salah. Dan Allah yang berkuasa. Apa yang Kau kehendaki itu akan terjadi. Terpujilah Engkau ya Yesus Tuhan kami. Di dalam nama-Mu kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin.